أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Wal makna wallahu a'lam bishawab. Yang artinya wa minan nasi, dan dari sebagian manusia ada orang-orang yang mengambil selain Tuhan atau yang mengambil berhala-berhala selain Allah sebagai Tuhan. Nah, ini banyak bukan ya? Jadi sebagiannya itu sangat banyak sekali gitu kan. Yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Nah, ini manusia di dunia ini sangat banyak sekali. Bahkan menurut catatan per 2020 penduduk dunia yang tercatat 8 miliar. Yang memeluk Islam nah itu enggak nyampe 2 miliar. Jadi 2 miliar kurang. Sisanya 6 miliar lebih. Nah itu berarti mereka sebagai penyembah berhala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bahkan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai, mengagungkan berhala sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta mereka kepada berhala, pengagungan mereka kepada berhala yang mereka sembah sebagaimana cinta mereka kepada Allah, sebagaimana pengagungan mereka kepada Allah. Na'udzubillah. Ya. Atau artinya mereka mencintai berhala-berhalanya sebagaimana orang beriman mencintai Allah. Walladzina asyaddu hubban lillah, bahkan orang-orang yang beriman itu masya Allah asyaddu hubban lillah. Ya, artinya lebih sangat mencintai Allah. Kan? Jadi kalau orang beriman itu cintanya kepada Allah itu sangat luar biasa daripada mereka ya orang-orang kafir mencintai berhala. Ya berarti kalau dibandingkan antara cinta orang beriman kepada Allah dengan cinta orang-orang musyrik kepada berhalanya, nah itu tentu lebih dahsyat, lebih besar cintanya orang-orang beriman kepada Allah. Ini alasannya kenapa? Jadi orang beriman itu masya Allah lebih mencintai Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada orang musyrik, orang kafir mencintai Tuhan mereka. Karena li'annahum la ya'diluna anhu bihalima. Karena sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan berpindah Tuhan apapun yang terjadi kepada mereka. Dalam keadaan apapun. Nah ini salah satu sifat orang beriman. Jadi dalam keadaan kaya, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, nah orang beriman tidak akan berpindah menyembah selain Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir. Wal kufaru ya'diluna bisyidati ilallah. Kalau orang-orang kafir, nah mereka berpindah kepada Allah. Dalam hal apa? Kalau mereka mendapat kesulitan, kalau mereka mendapat musibah, ditimpa bencana umpamanya, kalau mereka sedang melaut, masya Allah, ombak laut sangat besar, sehingga mereka hampir tenggelam. Nah ini sikap orang-orang kafir ya, masya Allah. Jadi mereka berpindah kepada Allah, berhala mereka ditinggalkan, ya Allah, tolonglah kami. Nah itulah salah satu karakter orang kafir ya, ketika mereka mendapatkan kesulitan, musibah dan sebagainya, maka mereka memohon kepada Allah. Tapi kalau mereka dalam keadaan sehat,
dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang, maka mereka menyembah berhala selain Allah. Na'udzubillah. Walau taral ladzina zalamu id yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Yang artinya walau taro, dan jikalau dan seandainya kamu melihat Muhammad, firman Allah pada Nabi, dan seandainya kamu Muhammad melihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, yakni mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan, yaraunal azab, ketika mereka melihat siksa, melihat azab di mana? Di akhirat. La ra'aita amron adiman, niscaya kamu akan melihat sesuatu yang sangat agung, akan melihat kejadian yang sangat agung, yang sangat besar. Annal quwwata lillahi jami'a, ya. Jadi ketika orang-orang kafir nanti di akhirat melihat azab Allah, melihat neraka, mereka masya Allah seolah-olah mengatakan sesungguhnya segala kekuatan, segala kekuasaan, segala kemenangan lillahi jami'a, itu adalah milik Allah, itu adalah kepunyaan Allah. Wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah syadidul azab, maha dahsyat siksanya, maha kuat siksanya, maha menyakitkan siksanya. Bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman. Alhamdulillah, di akhirat ya sudah pasti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan pernah dibebaskan, tidak akan pernah diangkat. Jadi selama-lamanya, abadan abadan. Adapun orang beriman yang banyak dosanya, yang sekalipun dosanya sangat banyak, belum sempat tobat, yang penting dia beriman, mati dalam keadaan beriman, walaupun imannya hanya sebesar darah, hanya seberat semut merah, saking kecilnya, nah memang transit dulu ke dalam neraka. Tapi enggak selamanya, enggak permanen di dalam neraka. Jadi semi permanen. Artinya suatu saat kalau memang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar semut merah, maka orang tersebut akan dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, yang penting mati dalam keadaan beriman, atau beriman sampai mati. Ya. Kalau yang sedikit dosanya banyak pahalanya, langsung surga. Orang beriman yang lebih banyak pahalanya, lebih banyak amal ibadahnya daripada dosanya, ini langsung surga, tidak akan transit dulu ke neraka. Lalu bagaimana kalau yang matang? Ya. Dosa dan pahalanya sama-sama 1 ton umpama. Aduh, ini bagaimana? Nah, orang ini pun tidak akan dimasukkan ke neraka. Orang beriman semacam ini pun tidak akan transit dulu ke dalam neraka, cuman dia juga tidak langsung masuk surga. Artinya sebelum masuk surga, dia ditahan dulu di tempat yang namanya A'raf, kan? Dia ditahan di sana. Nah, nanti setelah beberapa lama lalu dimasukkan ke dalam surga. Yaitulah orang-orang beriman yang pahalanya dan dosanya matang, ya, artinya 50-50. Nah, ini selanjutnya bagaimana nih, ya? Jadi orang-orang yang suka menyesatkan manusia di dunia. Dalam ayat 166 disebutkan nih, Al-Baqarah ya. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Wallahul muradih, yang artinya
tabarra alladzina tubi'u. Ketika orang-orang yang diikuti oleh manusia melepaskan diri daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, ini berarti para tokoh kekufuran, tokoh kemusyrikan, tokoh kesesatan yang mengajak manusia kepada kekufuran, yang mengajak manusia kepada kemusyrikan, kepada kesesatan. Nah, nanti di akhirat mereka berlepas diri daripada pengikutnya. Ankaru idlalahum, yakni mereka tidak mengakui bahwa mereka menyesatkan manusia, bahwa mereka yang menjadi faktor penyebab manusia menjadi kufur, faktor penyebab manusia menjadi musyrik, menjadi sesat. Nah, mereka mengingkari, artinya tidak mengakui. Masya Allah. Wara'awul adzab, dan mereka melihat siksa. Wa taqatta'at bihimul asbab, artinya terputuslah dengan mereka itu, ya, dengan manusia di akhirat nanti, dengan sesama manusia daripada manusia al-asbab. Apa yang dimaksud al-asbab adalah silaturahim. Jadi di sana sudah tidak ada silaturahim, sudah tidak ada hubungan saudara, ya, di akhirat nanti. Di sini kita masih bisa berhubungan saudara, sono tidak. Di dunia kita masih bisa saling membantu, saling menolong. Di sono tidak bisa. Nggak bisa saling membantu, nggak bisa saling tolong menolong. Asalnya ketika kita minta tolong kepada bapak kita bahkan atau kepada anak kita, itu tidak bisa. Kalau di dunia sekarang ini kita bisa minta tolong kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, ini bisa. Ya memang dianjurkan di dunia ini oleh agama supaya kita saling tolong menolong. Tapi kalau di sana, masya Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, seseorang berlari dari saudaranya. Lihat saudaranya lari, kenapa? Karena takut diminta tolong, takut diminta bantuan, amal baiknya diambil, takut. Wa ummihi wa abi, begitu pula ibunya, bapaknya, suami dengan istri saling menjauh, anak dengan orang tua saling menjauh. Kenapa? Takut dimintai pertolongan, takut amal baiknya diambil oleh anaknya. Kalau anak takut amal baiknya diambil oleh bapaknya. Sehingga di sini jelaskan wa taqatta'at bihimul asbab, terputuslah dari mereka itu al asbab, segala bentuk silaturahim, segala bentuk tali persaudaraan, ya, tidak seperti di dunia. Ya, di sana tidak ada saling cinta, menyintai, saling mengasihi, tidak ada. Nah, itu kita saling bantu-membantu, tolong-menolong. Nah, itu untuk di dunia, ya, karena di akhirat nanti tidak bisa saling tolong-menolong. Nah, itu dedengkot mereka tuh kan, dedengkot ya. Para masya Allah pembesar manusia yang mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kemusyrikan, kemurtadan, kesesatan. Nanti kepada Allah mereka mengatakan begini, ya, di akhirat. Ya Rabbana lam nudillu haula'i bal dallu fi anfusihim wa kafaru bi iradatihim. Nah, jadi kata mereka tuh, kata manusia yang mengajak kepada kekufuran sekarang di dunia, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lam nudillu haula'i, kami tidak menyesatkan mereka. Jadi sebenarnya dallu, mereka sendiri yang sesat. Wa kafaru bi iradihim, dan mereka sendiri yang kufur bi iradatihim, dengan kehendak mereka. Jadi mereka tersesat itu kehendak mereka, ya Rabb, bukan karena kami. Ya, kami tidak mengajak mereka. Mereka kafir, nah itu keinginan mereka, bukan karena kami. Nah, inilah, ya, atau itulah pengingkaran mereka, ya, orang-orang yang mengajak manusia kepada kekafiran, ya, di akhirat nanti tidak mau mengakuinya di hadapan Allah ketika mereka
melihat betapa dahsyatnya siksa Allah, betapa dahsyatnya api neraka. Ya, mereka ingkar, mereka tidak mengakuinya, yang padahal memang itu adalah perbuatan mereka. Ya, dari manusia zaman dulu, zaman kibenen sampai manusia terakhir, itu sama ya. Jadi orang-orang yang suka mengajak kekufuran, yang menjadi faktor penyebab manusia lain menjadi kufur, menjadi musyrik, menjadi sesat, nah akhirnya di akhirat nanti mereka mengingkarinya. Dengan Masya Allah. Padahal sudah dia, wah gara-gara ini nih, ya Rabb, kami bisa menjadi sesat. Itu kan seperti itu. Jangankan manusia ya, jangankan manusia, iblis sendiri itu mengingkari. Jadi kata iblis, lu sendiri yang sesat. Gitu. Kenapa nyalahin gua gitu kan kalau bahasa kitanya. Itu kata iblis. Itu kan manusia tuh rame-rame di neraka. Penduduk neraka rame-rame semuanya menyalahkan iblis dan ceritanya atau riwayatnya. Ternyata iblis mengelak. Iblis mengingkari gitu kan. Bagaimana kata iblis? Gua kan cuma bisikin doang ke hati lo, kenapa lo mau? Dan juga gua menjanjikan kebohongan. Ya kenapa lo percaya? Sedangkan Allah menjadikan kebenaran. Nah, kenapa kok ikut gua? Kenapa lo ikut gua? Nah, itu kata iblis ya. Itu seperti itu nanti iblis di neraka ya, kepada penduduk neraka yang memang menyalahkan iblis. Iblis tidak terima disalahkan oleh penduduk neraka. Terus ya, orang-orang yang mengikuti kesesatan akibat diajak oleh para pembesarnya, mereka mengatakan seperti ini ya, dalam ayat 167 dijelaskan Al-Baqarah ya. Kata mereka, wa qala alladzina tabau ya, wa qala alladzina tabau law anna lana karratan wa natabarra minhum kama tabarru minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. 167. Kata orang banyak yang tersesat karena disesatkan oleh pembesar-pembesarnya, oleh pemimpin-pemimpinnya. Kata Allah, mereka mengatakan, wa qalal ladzina, dan orang-orang yang mengikuti pembesar-pembesarnya di dalam kesesatan, di dalam kekafiran, mereka mengatakan begini, lau anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Nah, jadi lau anna lana, seandainya kami bisa kembali ke dunia, bahasa katanya ya. Seandainya kami bisa kembali ke dunia, pasti kami akan melepaskan diri dari mereka. Artinya dari pembesar-pembesar mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana sekarang mereka melepaskan diri dari kita. Masya Allah. Sebagaimana pada hari kiamat ini mereka melepaskan diri dari kita, tidak mengakui perbuatan mereka yang menyebabkan kita menjadi kufur, yang menyebabkan kita menjadi musyrik, tersesat dan sebagainya dan sebagainya. Masya Allah. Tapi dijelaskan di sini tafsirnya walau litamani. Artinya mereka adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin ya. Iya, tidak mungkin ya. Karena kalau sudah kiamat nanti, sudah berada di akhirat, tidak mungkin kembali ke dunia sebagaimana yang mereka harapkan, gitu kan? Mereka mengharapkan andai saja mereka bisa kembali ke dunia, maka mereka akan melepaskan diri dari para pemimpin mereka, yang menjadi faktor penyebab sesatnya mereka, kuburnya mereka, musyriknya mereka, gitu kan? Nah, ini hanya omon-omon berarti ya. Kalau zaman sekarang hanya omon-omon, gitu kan? Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya, karena kalau sudah kiamat ya udah kiamat.
Itu tinggal akhirat, di alamnya, alam akhirat. Alam dunia diganti dengan alam akhirat. Jadi kadzalika ay kama arahum siddata adzabihi wa tabarra'a ba'duhum bim ba'd. Artinya seperti itulah. Jadi sebagaimana diberitahukan kepada mereka siksa Allah yang sangat dahsyat, diperlihatkan kepada mereka di akhirat neraka, ya api neraka jahanam. Sehingga ketika mereka melihat api neraka jahanam, melihat siksa Allah yang sangat dahsyat, maka sebagian manusia itu melepaskan diri daripada sebagian yang lain, ya. Ayah, bapak melepaskan diri dari anaknya, begitu pula anak, saudara dan saudara saling melepaskan diri, gitu kan? Kenapa? Karena takut diminta bantuan oleh bapaknya, takut diminta pertolongan oleh anaknya, oleh suaminya, oleh istrinya. Nah, itulah yang terjadi di sana nanti. Itu pasti terjadi seperti itu. Nah, kita harus yakin dari mulai sekarang, ya, bahwa nanti di sana di akhirat akan seperti itu. Bahkan jangankan manusia biasa, ya, para nabi dan rasul, kan, dari mulai Nabi Adam itu ketika di masa bukan dimintai pertolongan oleh manusia, kata manusia, kan, kata orang banyak. Dalam satu riwayat dijelaskan itu hanya perwakilan manusia yang memohon kepada Nabi Adam, ya Adam, engkau adalah bapaknya manusia, engkau adalah bapak seluruh manusia, coba kami tolong nih sekarang, mohonlah syafaat kepada Allah supaya kami segera diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masyar, ya, ini masih di masyar. Bagaimana jawaban Nabi Adam? Woi para manusia, anak-anakku, mohon maaf, aku juga sedang sibuk dengan urusanku sendiri. Oleh karenanya aku tidak bisa menolong kalian. Coba kepada Nuh, sono pada Nuh, maksudnya Nabi Nuh, gitu kan? Nabi Nuh juga jawabannya sama seperti Nabi Adam. Boro-boro aku menolongmu, aku juga sibuk dengan urusanku sendiri. Udah sono sama Ibrahim. Nabi Ibrahim sama jawabannya. Kata Nabi Ibrahim, udah kepada Musa sono. Nabi Musa sama jawabannya. Kata Nabi Musa kepada Isa, maksudnya kepada Nabi Isa, gitu kan? Coba sono kepada Isa, kamu semua mohon pertolongan, minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawaban Nabi Isa pun sama. Ya, boro-boro aku menolong kalian, aku pun sibuk dengan urusanku sendiri. Itu para nabi, itu para rasul. Apalagi orang biasa, ya, apalagi kita, apalagi orang tua kita, apalagi anak dan istri kita. Masya Allah. Para nabi dan rasul saja seperti itu. Lalu kata Nabi Isa, oh begini ya, karena semua juga ada penutupnya. Setiap wadah itu ada tutupnya, ya. Dan para nabi dan para rasul itu juga ada penutupnya. Penutupnya adalah Muhammad. Coba kamu semua datang kepada Muhammad, ya. Lalu singkat cerita tuh manusia perwakilannya datang kepada Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu bagaimana kata Nabi? Ya ummati, ummati, ummati. Masya Allah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi. Ya semua di akhirat. Ummati, ummati, ummati. Ta'ali, kemarilah, kemarilah. Marilah, aku akan memohonkan syafaat buat kalian. Dan lalu Nabi Muhammad SAW sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijawab oleh Allah. Allah berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apa yang kamu mau. Pada hari ini aku izinkan engkau memberikan syafaat kepada seluruh makhluk di masyarakat ini. Nah, lalu singkat cerita, Nabi memberikan syafaat pada seluruh makhluk yang dinamakan syafaatul uzma. Ya itu namanya syafaatul uzma, ya. Jadi syafaatul uzma-nya Kangjeng Nabi. Nah, itu tidak hanya untuk orang beriman, tapi orang kafir pun, ya, jin, manusia yang kafir sekalipun itu kebagian mendapatkan yang namanya syafaatul uzma.
Dan akhirnya semua segera diadili oleh Allah, ya, dihisab, ya, diberikan buku catatan amal. Kalau orang kafir dari belakang mengambil buku catatan amalnya. Orang yang akan masuk neraka dari arah kiri. Orang yang akan masuk surga dari arah kanan. Itu udah ketahuan, ya. Di situ udah ketahuan nih. Kalau buku catatan amal manusia diambil dari belakang, nah itu tandanya orang kafir. Kalau buku catatan amalnya diambil dari arah kiri, itu tanda orang yang akan masuk neraka. Kalau buku catatan amalnya diambil dari arah kanan, itu tanda orang akan masuk surga. Dan terus dihisab. Selesai hisab. Lalu apa yang pertama kali dihisab di akhirat? Sabda Rasul, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Jadi yang pertama kali dihisab oleh Allah dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Wa idza salumat salu wa sairul amal, wa idza fasadat sairul amal. Ya, kalau sholatnya baik, bagus, amalan yang lain dianggap bagus, gitu kan? Zakatnya dianggap bagus, puasanya udah bagus, hajinya bagus, dan juga amal-amal yang lainnya bagus semuanya. Kenapa? Karena sholatnya bagus. Sebaliknya kalau sholatnya buruk, jelek, banyak kekurangan, ya, alias banyak ketidaksempurnaan, maka amal-amal yang lain itu dianggap jelek, dianggap buruk, sehingga zakatnya lebih teliti lagi diperiksanya, puasanya, hajinya sama, ya. Jadi diperiksanya lebih teliti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amal-amal yang lain. Kenapa? Karena sholatnya banyak kekurangan. Karena sholatnya banyak bolong. Ya. Karena sholatnya tidak sempurna. Nah, itulah. Yang kedua, istri, ya, istri dan anak. Itu. Jadi kalau bagi laki-laki, yang pertama kali ditanyakan, dihisab, sholat, terus istri dan anak. Kalau bagi perempuan, sama. Pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat nanti, sholat, terus suami dan anak. Itu perempuan. Itu keluarga berarti, ya. Setelah sholat, keluarga. Makanya Nabi itu kan, ketika ruhnya di dada nih, di sini nih ruhnya nih. Nabi berpesan, ini untuk Anas bin Malik, riwayatkan bahwa ketika ruh Nabi sampai di dada, ya, ketika Nabi sedang najah, sedang sakaratul maut, dan ruhnya, nyawanya sampai dada, ya sudah sampai dada, beliau berwasiat. Kedengaran oleh Anas bin Malik, wasiatnya apa? Usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Yang artinya, aku berpesan kepadamu, aku berwasiat kepadamu semua, ya, bisolati, jagalah sholat, terutama sekali sholat yang wajib di waktu. Wa ma malaikat aimanukum, dan siapa yang menjadi tanggung jawabmu, yaitu istri dan anakmu. Nah itu, ya, karena di akhirat pertama kali ditanyakan oleh Allah, nah itu sholat dan keluarga, sholat dan istri anak, atau anak istri. Kalau laki-laki, kalau perempuan pertama sholat, terus suaminya. Bagaimana kau kepada suamimu? Apakah telah taat kepada suamimu ketika kamu di dunia? Atau sebaliknya malah membangkang terhadap suamimu, malah nusul, malah selingkuh umpama? Itu tanyakan nanti. Tapi yang pertama kali adalah sholat. Berbeda halnya dengan alam kubur. Kalau alam kubur, ibadah nggak ditanyakan. Di alam kubur nih, ketika kita dikuburkan, lalu yang menguburkan kita sudah kembali dapat 7 langkah, datanglah malaikat Munkar Nakir. Yang ditanyakan apa oleh Munkar Nakir? Bukan sholat, bukan keluarga, bukan puasa, bukan ibadah, bukan. Tapi yang ditanyakan adalah tentang Tuhan. Rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, mana kiblatmu, ya, apa agamamu, siapa saudaramu. Itu yang ditanyakan, bukan sholat. Itu alam kubur, ya. Jadi kesimpulannya, di alam kubur
yang ditanyakan tentang tauhid, tentang akidah. Di akhirat tentang ibadah, yaitu yang pertama kali adalah sholat, seperti itu. Ya. Yurihimullah. Seperti itulah Allah memperlihatkan amal-amal mereka kepada mereka, ya, amal-amal jahat mereka, ya, amal-amal kufur, ya, kekufuran orang-orang kafir, kemusyrikan orang-orang musyrik, kesesatan orang-orang yang sesat, itu semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, hasarotin, yang menjadi kerugian, penyesalan bagi mereka. Masya Allah. Wa mahum bi kharijina minan nar, dan mereka sama sekali tidak akan dikeluarkan dari neraka, ya, ba'da duluhiliha, setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini orang kafir, ya, sudah dijelaskan tadi. Kalau memang dia kafir, mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, wa mahum bi kharijina minan nar, dan tidak akan dikeluarkan darinya, dari siksa neraka, abadan abada, selama-lamanya. Enggak ada batasnya terus, ya. Kalau dunia mah ada batasnya. Sengsara dunia itu sementara. Bahagia juga kalau dunia sementara, ya. Semuanya serba sementara. Yang kayanya sementara, yang miskinnya sementara, yang susah sementara, yang senang sementara, yang sakit sementara, yang sehat sementara. Dunia semuanya serba sementara, ya kan? Kalau akhirat nggak ada yang sementara. Kalau kafir tidak ada sementara dalam neraka, kecuali orang beriman yang banyak dosa. Itu baru, ya. Kalau dia orang beriman, dosanya banyak daripada pahalanya, nah ini masuk neraka memang, tapi sementara. Walaupun sementara kan dibakar, masalahnya begitu. Walaupun sementara tapi dibakar, ya sudah pasti manusia kalau dibakar nggak bakalan kuat. Jangankan di akhirat, bahkan sekarang nih kalau dibakar, masya Allah, nggak kuat kita. Iya, nginjak puntung aja iya nggak kuat. Apalagi api yang besar, ya. Nah, kita harus sering merenung begitu, ya. Sering-sering tafakur, sering-sering merenung seperti itu. Wah, jangan-jangan api yang besar nginjak puntung rokok aja nggak kuat. Jangan-jangan di masa bahkan di jam 12 siang nih, kita berdiri di atas aspal yang tidak ada pepohonan di sampingnya. Coba kita bayangkan, kan kita nggak kuat tuh kan. Kita panas pasti nggak kuat. Apalagi dalam keadaan nyeker, tidak beralas kakinya. Jam 12 siang kita nginjek aspal, sementara tidak ada pepohonan samping kanan kirinya, sedang kemarau. Masya Allah, coba kita bayangkan, apalagi di masa nginjak puntung nggak kuat, apalagi dibakar. Masya Allah. Nah, kita itu harus sering merenung ke sana, tafakur namanya. Tujuannya apa? Supaya kita atau dalam hati kita ada rasa takut akan siksa Allah. Seperti itu maksudnya. Hadirin muslimin rahimakumullah. Sudah masuk Isya atau barangkali sedikit lagi masuk Isya. Oleh karenanya sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, kesimpulannya, orang kafir mati dalam keadaan kafir akan merugi di akhirat nanti, ya, karena akan disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Baik yang menjadi pemimpinnya, artinya yang mengajak orang-orang kepada kekufuran, atau pengikutnya, semuanya sama, ya. Kalau sampai mati dalam keadaan kafir, maka tidak ada harapan untuk dibebaskan dari neraka. Ya, selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Dajjal. Oh, Dajjal. Apakah Indonesia jauh dari fitnah Dajjal? Di dalam laporannya. Yang kedua, apakah Indonesia
Kan saya lihat di YouTube tuh, 3 tahun 2030 apakah benar ini apa berbeda gitu? Kalau dijelaskan Pak. Yang pertama Dajjal. Ya, jadi supaya kita selamat dari fitnah Dajjal. Itu caranya banyak ya. Nah, yang pertama kan setelah atahiyat kan ada doa tuh ya. Setelah fil alamina innaka ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu satu ya. Jadi setelah atahiyat jangan lupa doa itu dibaca. Sunnah muakkad ya. Sunnah kalau ditinggalkan bahkan makruh. Jadi kalau kita menurut sebagian ulama, kalau kita di dalam atahiyat tidak membaca doa itu berarti sholat kita makruh, nilainya kurang. Yang kedua surat Kahfi ya, dawam surat Kahfi 10 ayat. Boleh yang pertama ya. Jadi ayat 1 sampai 10 ya. Boleh yang terakhir gitu. Jadi dari ayat terakhir 10 ayat sampai ayat terakhir itu Kahfi. Dawam tiap hari. 10 ayat jangan banyak-banyak. Nah, itu janji Rasul akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Yang memang Dajjal itu luar biasa gitu. Dikasih istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kesaktiannya tidak ada yang menandingi kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kan? Jadi yang diberikan kekuasaan untuk menandingi Dajjal hanyalah Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa, akan tewas ya dengan sebab ya Nabi Isa. Selain itu nggak ada yang mampu, itu kan? Apalagi Mama Gupron, nggak bakalan mampu Mama Gupron. Nabi Isa yang mengalahkannya. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Khidir pun kalah. Nabi Khidir ya, Masya Allah itu kalah sama Dajjal. Dalam satu riwayat dijelaskan, saking luar biasanya gitu kan, kesaktian Dajjal gitu. Itu istidraj dari Allah Subhanahu. Masya Allah luar biasa itu. Umpamanya ada orang mati, hidup lagi tuh orang mati. Dengan sihirnya. Pohon mangga udah mati, dia tepak. Hidup, langsung berbuah, langsung matang. Kalau kemarau, turun hujan. Kalau kata Dajjal kemarau, ya kemarau. Kata Dajjal hujan. Kata Dajjal hidup. Ya, coba kita bayangkan gitu kan zaman itu. Kita lihat zaman sekarang aja gitu kan, kalau ada orang yang punya kelebihan gitu kan, itu sudah banyak orang yang kagum kan. Itu zaman sekarang. Yang kelebihannya dibandingkan dengan Dajjal nggak ada apa-apanya. Apalagi zaman Dajjal. Nah itu ya, Kangjeng Rasul Nabi Muhammad SAW memberikan solusi supaya terbebas dari fitnah Dajjal. Yang pertama doa ya, sebelum salam atau setelah atahiyat ada doa. Allahumma ini tadi ya sampai selesai. Yang kedua surat Kahfi 10 ayat. Boleh dari ayat pertama sampai ayat 10, boleh di akhir surat. Yang penting 10 ayat didawam tiap hari. Terus yang kedua Indonesia tahun 2030 hilang katanya. Hilang. Bilang apa? Apakah dijajah apa gitu? Kan ada ini menurut prediksi siapa nih ya? Setu menurut kali Setu. Nah ini hanya prediksi manusia ya, kita jangan percaya terhadap prediksi manusia apalagi paranormal. Jangan percaya ya. Kalau kata Nabi, kata Quran, kita wajib percaya. Kalau selain Quran dan Nabi, kita wajib jangan percaya udah. Ya, nggak usah bingung-bingung. Ya, mau hilang terserah Allah ya. Jangankan Indonesia, dunia akan hilang nanti kalau kiamat. Kan kita harus berpikirnya seperti itu aja. Adapun tahunnya, nah itu nggak ada yang tahu. Ya, jadi boro-boro Indonesia
bahkan dunia dan seisinya, langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya itu semuanya akan hilang. Nah, kita wajib percaya ini karena Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an. Gitu. Adapun tahunnya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Gitu kan? Apakah tahun 2030 itu nggak ada yang tahu. Yang jelas kita harus yakin bahwa bukan Indonesia saja, tapi dunia seluruhnya termasuk Amerika, semuanya, langit dan bumi semuanya hilang ya, apabila sudah kiamat kubro ya, apabila sudah terjadi kiamat kubro semuanya hilang, bukan Indonesia saja. Adapun umpamanya yang mengatakan tahun 2030 Indonesia akan hilang, sebodoh amat hilang juga gitu kan. Ada di YouTube ya. Jangan percaya. Kita jangan percaya. Udah. Kita serahkan saja kepada Allah. Mau hilang, mau enggak ya terserah Allah. Karena yang punya Indonesia Allah pada hakikatnya ya. Bukan Indonesia, yang punya seluruh makhluk. Baik makhluk nyata maupun makhluk gaib, semuanya Allah termasuk Indonesia. Terserah Allah saja. Nggak usah bingung-bingung kita. Mau hilang, mau apa, terserah Allah. Adapun kita ya, kita jalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ya, udah, gitu aja. Jangan mikirin ke depan. Sekarang aja kita pikirin. Gitu ya. Jadi itu tidak boleh. Tidak boleh kita mikirin ke depan. Nggak boleh. Ya, menurut aturan agama kita. Jadi masa lalu juga nggak boleh dipikirin. Kenapa? Masa lalu tidak boleh dipikirkan karena tidak akan kembali. Itu alasannya. Ya. Seberat apapun kita merindukan masa lalu, itu masa lalu nggak akan kembali. Masa depan, kenapa kita nggak boleh memikirkan ke masa depan? 2030 nggak boleh. Kenapa? Karena jangankan 2030, besok kita belum tentu masih hidup. Kita harus berpikirnya seperti itu. Seperti itulah kita berpikir. Jangankan 2030, bahkan besok nanti belum tentu masih hidup. Gitu. Terus yang kita harus pikirkan benar-benar itu kapan? Sekarang jam berapa? Jam 7 lewat sekarang. Harus kita pikirkan. Ya, kita harus sebanyak-banyaknya membuat kebaikan, beramal baik. Bagaimana caranya sekarang ini supaya hidup kita bermanfaat? Itu aja udah. Ya, nggak usah mikirin 2030. Biarin kata orang seperti ini, kata orang akan hilang lah, sebodoh amat. Nabi Allah itu kenapa nggak termasuk ke 25 nabi? Yaitu tidak termasuk. Ya, karena dalam Al-Qur'an tidak dicatat ya, hanya ada sejarah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir gitu kan. Tapi Nabi Musa pernah berguru kepada Nabi Khidir gitu. Ya. Termasuk di 25 nabi ya? Iya, karena ya memang itu udah ya aturan Allah yang udah seperti itu ya. Udah qada dan qadarnya Allah ya seperti itu. Jadi Nabi Khidir ini tidak termasuk pada yang 25, cuman termasuk pada yang 124.000 nabi gitu kan. Jadi nabi itu kan menurut satu riwayat ada 124.000. Ya, Rasul ada 313. Ya, yang tercatat dalam Al-Qur'an itu hanya 20. Nabi Khidir tidak termasuk. Tapi yang disebut itu ada ya Nabi Allah Khidir aja gitu. Iya, tapi itu yang tawasul itu memang kepada Nabi Khidir. Ya. Ya, kalau orang tawasul, ahli-ahli tarekat ya, ahli-ahli tawasul, nah itu Nabi Khidir tidak ketinggalan. Bahkan Nabi yang 25 seperti Musa itu nggak ada gitu dalam tawasul gitu kan. Jadi semuanya Nabi Khidir. Nah, itu alasannya kenapa? Ya, itu saya juga nggak tahu ilmunya ya. Itu kenapa sih Nabi Khidir selalu disebut-sebut dalam tawasul ya, dalam setiap tawasul ya, bahkan oleh semua ahli tarekat ya, semua ahli tarekat, nah itu pasti disebut-sebut gitu kan. Bahkan ketika kita ijazah amalan apapun itu ya Nabi Khidir selalu ada. Itu alam yang mungkin ada 4 kan yang masih hidup nih sekarang ya. Yang masih hidup Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Idris. Yaitu ada 4 tuh. Ya, yang masih hidup. Itu mungkin wallahualam sampai kiamat mungkin masih hidup ya. Nah, itu Nabi Khidir. Kenapa sih masih hidup? Karena itu beliau katanya dalam sejarahnya
mandi di Sungai Haya, di air Haya, air kehidupan. Pada zaman Raja Dzulkarnain, ya itu beliau yang mandi dengan air kehidupan, sehingga beliau hidupnya lama gitu. Ya mungkin sampai hari kiamat Nabi Khidir. Jadi konon Nabi Khidir itu sebagai penjaga laut gitu kan yang mengatakan ya. Jadi Nabi Khidir itu tugasnya untuk menjaga lautan. Kalau Nabi Ilyas daratan itu Nabi Ilyas gitu, yang menjaga daratan. Dan juga para wali juga ya menurut riwayat-riwayat itu banyak. Jadi yang menjaga lautan para wali juga banyak yang ditugaskan gitu. Mungkin ini bawahan Nabi Khidir gitu kan. Kalau di daratan ya bawahan Nabi Ilyas. Ya itu seperti itu. Dan cukup ya. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.